Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video kali ini, kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi itu apa sih? Jadi, siklus akuntansi itu merupakan serangkaian proses untuk membuat laporan keuangan. Tonton habis videonya ya, karena kita akan melakukan pembahasan mulai dari analisis transaksi perusahaan sampai pembuatan laporan keuangan perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke siklus akuntansinya, kita harus paham dulu nih, atau harus tahu dulu nih, apa ini maksud dengan perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Lalu, kalau misalnya dia tidak membuat produk tidak berwujud, mereka menjual apa dong? Nah, perusahaan jasa ini, dia itu menjual jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Contoh dari perusahaan jasa diantaranya adalah salon, bengkel, dan jasa jahit. Salon menjual jasa layanan seperti memotong rambut, mani-pedi, cat rambut, dan kerimbat. Sedangkan jasa layanan yang dijual oleh bengkel yaitu memperbaiki motor dan mobil. Secara produknya kita tidak bisa melihat ya, produk yang mereka jual itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan manfaatnya karena mereka itu menjual jasa layanan. Nah, sama sepertinya dengan jasa jahit. Nah, kita masuk ke pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ya di sini. Yang pertama ada tahapan pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga pembuatan laporan keuangan. Pada poin pertama yaitu di tahap pencatatan, kita harus melakukan kegiatan yang pertama menganalisis bukti transaksi. Seperti apa sih menganalisis bukti transaksi? Jadi contohnya, kalau misalnya kita mendapatkan buku kas, pengeluaran, dan pemasukan. Nah, di situ kan contohnya kalau misalnya si perusahaan itu melakukan pengeluaran untuk pembayaran sewa atau melakukan pembayaran listrik, utilities, internet, telepon, dan lain sebagainya. Pasti ada bonnya dong. Nah, kita harus menganalisis bukti transaksi mulai dari mencocokkan antara invoice dengan catatan yang diberikan gitu. Tanggalnya, keterangannya, besarannya sudah sama atau belum. Ketika sudah sesuai, barulah kita membuat jurnal umum. Membuat jurnal umum itu yaitu untuk memasukkan nama akun yang ada di bukti transaksi tersebut. Contohnya, pemasukan kas. Pemasukan kas pada pendapatan jasa. Kasnya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Nah, seperti itu. Setelah membuat jurnal umum, lalu kita harus melakukan pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini akan dipisahkan per akun. Jadi mulai dari tanggal transaksi pertama sampai tanggal transaksi terakhir di akhir bulan itu kita pindahkan ke buku besar. Contohnya kas-kas saja nanti dijumlahkan gitu hasilnya berapa per akhir bulan, itu sisa kasnya berapa, modalnya berapa, pendapatan per bulan ini berapa. Nah, itu masuknya ke posting ke buku besar. Setelah selesai, kita masuk ke tahap pengikhtisaran, yaitu pembuatan neraca saldo. Pembuatan neraca saldo ini tuh pemindahan dari akun-akun yang sudah kita pindahkan ke buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Setelah kita buat neraca saldo, kita buat jurnal penyesuaian jika ada yang harus disesuaikan di akhir bulan. Jurnal penyesuaian itu tuh seperti apa? Jurnal penyesuaian itu ketika ada biaya dibayar di muka, biaya masih harus dibayar, asuransi dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka. Nah, itu harus melakukan jurnal penyesuaian di akhir periode bulan atau akhir akhir tanggal ya, akhir bulan. Nah, setelah melakukan jurnal penyesuaian, lalu kita pindah ke kertas kerja. Kertas kerja itu isinya itu neraca saldo sebelum ada penyesuaian, lalu ada penyesuaian, lalu yang terakhir neraca saldo setelah penyesuaian. Barulah setelah kita beres mengerjakan kertas kerja, lalu kita bisa membuat laporan keuangan. Di antaranya yang pertama biasanya pembuatan laba rugi. Pembuatan laba rugi itu isinya itu jumlah pendapatan pada periode bulan tersebut dari awal bulan sampai akhir bulan. Lalu ada
jumlah biaya-biaya yang terkumpul, setelah itu pendapatan dikurangi biaya-biaya berapa, hasilnya laba atau rugi gitu. Setelah kita beres membuat laporan laba rugi, lalu pindah ke laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas ini tuh isinya itu adalah jumlah modal yang ada di perusahaan tersebut. Lalu kita dicatat juga jika si perusahaan itu ada pengambilan prive gitu ya, dicatat. Dan laba dan rugi yang sudah kita buat di periode tersebut juga dilampirkan. Nah, ketahuan kan sekarang perubahan ekuitasnya itu berapa. Setelah laporan perubahan ekuitas itu selesai, barulah kita membuat neraca. Setelah membuat neraca, lalu kita biasanya membuat catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Tahapan pencatatan. Kegiatan yang pertama pada tahap pencatatan yaitu menganalisis bukti transaksi. Nah, dalam kegiatan menganalisis bukti transaksi, kita juga harus paham tentang aturan pencatatan transaksi. Jadi aturan pencatatan transaksi ini tuh gunanya untuk menulis akun-akun ini tuh di jurnal umum. Jadi akun tersebut itu masuknya di debit atau kredit. Karena nantinya tuh kan harus balance ya antara debit dan kredit. Makanya kita tuh harus tahu dulu nih aturan pencatatannya itu seperti apa nih. Contohnya di sini kan ada akun aset, ketika ada kenaikan maka pencatatannya itu ada di debit. Sedangkan ketika ada penurunan pencatatannya itu di kredit. Dan seterusnya. Teman-teman bisa hafalin aturan pencatatan transaksi ini supaya ketika kita mencatat di jurnal umum itu benar. Karena kan siklus akuntansi ini tuh saling berkesinambungan ya. Jadi step pertama ke step kedua, step ketiga itu saling berhubungan gitu, saling berkaitan. Jadi kalau misalnya di jurnal umumnya ada kesalahan, otomatis di step berikutnya juga pasti ada kesalahan gitu. Sampai akhirnya. Jadi harus paham betul atau harus dipastikan bahwa ketika melakukan pencatatan di jurnal umum itu harus benar gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh analisis transaksi ya. Kenapa di sini saya buat semuanya ada di kas gitu ya supaya lebih mudah dipahami gitu. Ketika kas itu bertambah, otomatis dicatatnya di debit gitu. Kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, lawannya tinggal kita tulis. Kalau misalnya kasnya bertambah ada di debit, berarti lawannya di kredit gitu. Ketika kasnya itu berkurang di kredit, maka lawannya di debit. Begitu pula dengan bank misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat contoh analisis transaksi di bawah ini. Jadi pada bulan Januari 2024, Anissa mendirikan salon. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024 sebagai berikut. 1 Januari, Anissa menyetorkan uang tunai sebesar 300 juta sebagai modal usaha. Nah, di video sebelumnya kan kita juga sudah belajar tentang klasifikasi akun ya. Nah, di sini tuh kan ada menyetorkan uang. Berarti kalau menyetorkan uang tunai, berarti uang itu masuk ke kas. Berarti uangnya bertambah dong di kas. Ketika kas bertambah, maka kas posisinya di debit. Nah, baru lawannya di mana? Pasti lawannya di kredit ya. Nah, lawannya itu apa? Sebagai modal usaha. Nah, di sini berarti kas pada modal. Kasnya di debit, modalnya di kredit gitu. Pada tanggal 2 Januari, Anissa membeli peralatan salon seharga 120 juta secara tunai. Nah, membeli peralatan terus dia membayarnya itu pakai tunai. Berarti kalau misalnya secara tunai mengambil uangnya dari kas. Ketika uang kasnya diambil, bertambah atau berkurang? Ketika uang kasnya diambil otomatis berkurang dong. Makanya ketika kasnya berkurang, posisinya kas itu ada di kredit. Lalu lawannya pasti ada di debit. Nah, lawannya itu ini Anissa membeli peralatan, berarti lawannya peralatan. Berarti kas di kredit, peralatan di debit atau peralatan pada kas gitu ya nama lainnya. Lalu tanggal 3 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 20 juta. Nah, kita mendapatkan pendapatan jasa, mendapatkan uang nih. Berarti kas kita bertambah sebesar 20 juta. Ketika kas itu bertambah, berarti posisi kasnya dicatatnya di mana? Kas bertambah, berarti posisi pencatatannya di debit. Lawannya di kredit. Karena mendapatkan pendapatan jasa atau diterima pendapatan jasa, maka kas pada pendapatan jasa. Kasnya debit, pendapatan jasanya di kredit.
Nah, sekarang tanggal 4 Januari, Anissa Salon meminjam uang ke bank sebesar 150 juta. Nah, kata kuncinya di sini ada apa? Ada uang dari bank sebesar 150 juta. Berarti masuk nih ke kas kita 150 juta. Kalau uang bertambah di kas, berarti posisi kasnya itu ada di debit. Lawannya pada apa? Hutang bank. Berarti hutang banknya di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Kegiatan selanjutnya pada tahapan pencatatan setelah menganalisis bukti transaksi yaitu membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Secara umum, bentuk jurnal yang digunakan pada perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom. Seperti ini ya, jadi di atasnya itu ada judulnya, nama perusahaan, jurnal umum, per tanggal berapa, lalu kolom-kolom ini tuh berisikan keterangan tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, supaya lebih paham lagi gimana sih cara membuat jurnal umum, di sini kita tampilkan sebuah contoh kasus. Jadi pada bulan Desember 2023, Anissa membuat salon bernama Anissa Salon. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Desember, Anissa menyetorkan uang sebesar 300 juta sebagai modal awal. Jika kita lihat analisis transaksinya, di sini ada dua akun yang dipengaruhi ya teman-teman, yaitu menyetorkan uang. Berarti kasnya bertambah ya. Kas bertambah 300 juta pada modal. Nah, jurnal umumnya yaitu kasnya pada debit dan modal pada kredit. Sedangkan tanggal 2 Desember, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 150 juta. Ketika meminjam uang, otomatis uangnya masuk kemana? Di sini uangnya masuknya ke kas ya teman-teman. Kalau uang bertambah di kas, maka kas tersebut dicatatnya di debit atau di kredit. Ya, ketika uang bertambah pada kas, maka kasnya bertambah, maka pencatatannya di debit. Kas pada debit, lalu lawannya pada hutang bank di kredit. Sekarang tanggal 3 Desember, Anissa Salon membeli peralatan salon seharga 120 juta secara tunai. Ketika si perusahaan membeli peralatan salon secara tunai, otomatis uangnya itu mengambil dari kas. Ketika uang kas diambil, berarti kasnya pasti berkurang. Kas berkurang, pencatatannya di kredit. Berarti kasnya di kredit 120 juta, lalu lawannya peralatan di debit 120 juta lagi. Nah, sekarang tanggal 4 Desember, Anissa atau owner mengambil uang perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Ingat ya, ketika owner mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu namanya apa? Namanya prive. Nah, ketika mengambil uang, berarti mengambil uangnya di kas. Setiap pengurangan uang pada kas, maka pencatatannya di kredit. Jadi ini tanggal 4 Desember, jurnal umumnya kas pada kredit 5 juta, lalu lawannya prive 5 juta di debit. Nah, sedangkan sekarang 5 Desember membeli perlengkapan salon seharga 20 juta secara tunai ke toko Sumber Makmur. Nah, kalau membeli perlengkapan secara tunai berarti mengambil uangnya di kas ya. Ketika mengambil uang di kas, kasnya berkurang, berarti pencatatannya kas di kredit. Kas di kredit 20 juta, pada perlengkapan di debit 20 juta. Sekarang tanggal 6 Desember diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 20 juta. Nah, kita mendapatkan uang nih, berarti kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, pencatatannya kas di debit. Kas 20 juta di debit, lawannya pendapatan jasa di kredit. Lalu tanggal 7 Desember, Anissa Salon membayar sewa gedung selama 1 tahun sebesar 84 juta. Kalau tidak disebutkan secara tunai atau hutang, berarti di sini tuh secara tunai ya. Ketika membayar sewa gedung, mengambil uang dari kas, berarti kasnya berkurang. Setiap kas berkurang, berarti pencatatannya di kredit. Kas di kredit 84 juta, lalu lawannya itu, karena ini tuh membayar sewa gedungnya selama 1 tahun, maka harus diakui dulu sebagai sewa dibayar di muka, atau nanti kaitannya dengan
jurnal penyesuaian ya. Jadi, bisa ditulis di sini tuh sewa, kas pada kredit 84 juta, lalu debitnya, eee, biaya yang dibayar di muka gitu ya, biaya yang dibayar di muka. Lalu tanggal 10 Desember, Anita Salon mendapatkan pendapatan jasa sebesar 10 juta secara tunai. Kalau mendapatkan pendapatan jasa itu berarti kan kasnya bertambah. Setiap kas bertambah, maka pencatatannya di debit. Kas 10 juta di debit, lalu kreditnya pendapatan jasa. Lalu 15 Desember, Anissa Salon membayar tagihan listrik, air sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Nah, kalau misalnya mengambil uang dari uang kas, berarti kasnya kan berkurang. Kalau kas berkurang, pencatatannya kas pada kredit 1 juta, lalu tagihan listrik dan airnya di debit 1 juta juga. Nah, sekarang tanggal 25 Desember, Anissa Salon membayar gaji karyawan sebesar 15 juta secara tunai. Berarti kalau secara tunai mengambil uangnya di kas juga ya, kasnya bakal berkurang. Makanya kas pada kredit 15 juta, debitnya beban gaji karyawan. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini merupakan jurnal umum dari contoh kasus yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, sebelum membuat jurnal umum itu kita biasakan untuk membuat judul. Di sini ada Anissa Salon, jurnal umum per 31 Desember 2023 dalam rupiah. Ini tuh dimaksudkan berarti jurnal umum yang tersedia di sini itu merupakan jurnal umum pada bulan Desember 2023 gitu. Jadi transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember gitu. Jadi di sini tuh kolom-kolomnya itu berisi tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kita ulangi lagi ya. Untuk tanggal 1 Desember kan Anissa menyetor uang ke perusahaan sebesar 300 juta sebagai modal awal. Nah, karena kasnya bertambah 300 juta, kasnya ada di debit 300 juta pada modal karena dia menyetorkan untuk modal ya pertama. Makanya lawannya dia modal, modalnya di kredit 300 juta. Nah, sekarang tanggal 2 Desember. 2 Desember perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 150 juta. Kalau meminjam uang itu berarti kan hutang ya, hutang bank. Nah, uangnya itu masuk ke mana? Uangnya masuk ke kas gitu. Ketika kasnya bertambah, maka kasnya dicatat di debit 150 juta pada hutang bank. Hutang banknya di kredit gitu ya. Tanggal 3 Desember, Anissa Salon membeli peralatan salon seharga 120 juta secara tunai. Kalau berarti membeli peralatan secara tunai itu berarti kan ngambil uangnya di kas. Kasnya berkurang. Jadi kasnya ada di posisi kredit. Makanya di sini peralatan pada debit 120 juta, pada kas 120 juta di kredit. Peralatannya bertambah 120 juta di debit, kasnya berkurang di kredit 120 juta gitu. Nah, sekarang tanggal 4 Desember si owner atau Anissa mengambil uang perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Berarti kalau misalnya owner mengambil uang untuk keperluan pribadi namanya prefer ya teman-teman. Nah, karena mengambilnya secara tunai dan mengurangi kas, berarti setiap kasnya berkurang, pasti dicatatnya di kredit. Ini tuh berlaku bukan kas aja ya, tapi berlaku pada bank juga. Ketika banknya itu berkurang atau ada kita mengeluarkan uang dari bank, pasti posisi banknya itu di kredit. Ketika kita menabung, pencatatan di jurnal umumnya pasti banknya di debit. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau di sini prefernya di debit 5 juta pada kas 5 juta di kredit karena mengambil uang di kas, kasnya otomatis berkurang ya. Nah, sekarang tanggal 5 Desember, Anissa Salon membeli perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta. Nah, ini juga sama ya. Karena mengambil uangnya di kas, karena membelinya secara tunai, maka kasnya dicatat di kredit. Lawannya di debit. Lawannya kan perlengkapan. Jadi perlengkapan 20 juta di debit pada kas 20 juta di kredit. Sekarang tanggal 6 Desember, Anissa Salon mendapatkan pendapatan jasa secara tunai sebesar 20 juta. Berarti kasnya bertambah nih. Ketika kas bertambah, maka pencatatannya kas di debit. Kas 20 juta di debit
pada pendapatan jasa 20 juta di kredit. Nah, tanggal 7 Desember, nah membayar biaya sewa selama 1 tahun 84 juta secara tunai. Berarti ngambil uangnya di kas ya. Setiap mengambil uang di kas, berarti kasnya berkurang, pasti pencatatannya di kredit. Kas 84 juta di kredit. Lawannya apa? Kenapa sih di sini disebutnya biaya dibayar di muka, bukan beban sewa? Karena beban sewa itu kan diakuinya per bulan, tapi kalau di sini kan dia tuh membayar biaya sewanya untuk 12 bulan. Makanya harus diakui dulu sama kita itu biaya dibayar di muka. Jadi kita bayar dulu di muka nih, bayar di awal untuk 12 bulan ke depan. Nanti ini erat kaitannya dengan jurnal penyesuaian ketika akhir bulan gitu ya. Jadi di sini tuh biaya dibayar di muka 84 juta di debit, pada kas 84 juta di kredit. Nah, pada tanggal 10 Desember mendapatkan lagi pendapatan jasa nih sebesar 10 juta. Nah, ini kan berarti kasnya bertambah ya. Kita dapat uang nih dari customer 10 juta nih. Berarti kasnya di debit pada pendapatan, di kredit 10 juta. Nah, tanggal 15 Desember, Anissa Salon membayar listrik dan air sebesar 1 juta. Berarti kalau misalnya membayar secara tunai, ngambilnya di kas. Kasnya berkurang. Jadi pencatatannya kasnya di kredit 1 juta, lawannya kalau misalnya membayar listrik kayak gitu berarti beban ya teman-teman, beban listrik dan air. Beban listrik dan airnya 1 juta di debit pada kas 1 juta di kredit. Nah, tanggal 25 Desember membayar gaji karyawan sebesar 15 juta secara tunai. Lagi-lagi ya, kalau misalnya si perusahaan itu membayar secara tunai, berarti mengambil uangnya itu dari kas. Ketika kasnya berkurang, pasti pencatatannya di kredit. Berarti kasnya di kredit 15 juta, lalu lawannya apa? Membayar gaji. Berarti itu beban gaji ya. Beban gajinya itu di debit sebesar 15 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah dipahami gitu ya, atau kita sama-sama belajar untuk memahami bagaimana kita mencatat jurnal umum. Jadi kuncinya itu ketika membuat jurnal umum kita sering latihan aja. Sama kas, bank, kas kecil, kas besar, ketika berkurang, pasti pencatatannya ada di kredit. Ketika kas, bank itu bertambah, maka pencatatannya selalu ada di debit gitu. Tinggal kita lihat lawannya itu apa gitu ya. Setelah kita selesai melakukan jurnal umum, lalu kita harus pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Nah, kita lihat ya, seperti apa sih buku besar? Nah, buku besar itu merupakan kegiatan terakhir pada proses pencatatan dalam akuntansi. Jadi terdiri dari ringkasan data yang dikelompokkan atau sudah diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Jadi buku besar ini tuh isinya tuh akun-akun yang sudah dipisahkan ya, misalnya kas saja gitu isinya. Jadi dicatat gitu ya dari mulai awal bulan sampai akhir bulan gitu. Terus kayak seperti pendapatan gitu akan dikelompokkan, pendapatan saja gitu akan dirinci, pendapatan dari awal bulan sampai akhir bulan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk buku besar. Jadi di sini tuh ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk 2 kolom, dan yang ketiga ada bentuk bersaldo. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, setiap bentuk ini tuh jangan lupa ya teman-teman harus dikasih keterangan ini tuh akun apa gitu karena nantinya itu akan per akun gitu kayak ini contohnya kita pakai bentuk T akunnya misalnya kas. Nah di sini tuh akan dirinci transaksi kas aja ya dari tanggal awal sampai tanggal akhir pada bulan tersebut gitu ya. Begitupun juga pada bentuk 2 kolom. Di sini kan ada keterangan tanggal, lalu keterangan referensi jumlah. Nah, ini nanti tuh di rinci gitu. Misalnya tanggal 1 ada kas berapa gitu, masuk berapa, terus tanggal selanjutnya ada pengeluaran. Nah, nanti kan dirinci gitu. Kas-kas aja terus tuh pendapatan-pendapatan aja nanti bakal ketahuan gitu pada akhir bulan tuh saldonya berapa gitu ya. Nah, ini merupakan contoh buku besar dari jurnal umum yang sudah tadi kita buat ya teman-teman. Nah, kita bisa dilihat nih, ini merupakan contoh buku besar kas. Nah, kan tanggal 1 Desember kasnya ada nih pada debit 300 juta sebagai setoran modal awal. Nah, nanti kita
tulis nih di sini 1 ada pemasukan di kas sebesar 300 juta sebagai setoran modal awal. Nah, nanti di sini jumlahnya berapa? 300 juta gitu. Terus tanggal 2 Desember ada lagi nih uang masuk ke kas 150 juta. Nah, dimasukin nih di sini di buku besar 150 juta. Nah, berapa nih jumlahnya tadi? 300 juta ditambah 150 juta sama dengan 450 juta. Tanggal 3 Desember, oh ada membeli peralatan nih, ngambil uang di kas, berarti kasnya di mana? Di kredit. Setiap yang posisinya di kredit berarti mengurangi ya. Nah, berarti ini si saldo kasnya itu dari tadinya 450 juta dikurangi 120 juta sama dengan 330 juta. Jadi saldo per 3 Desember itu 330 juta. Nah, sekarang tanggal 4 Desember ada pengurangan juga di kasnya karena ada pengambilan prive 5 juta. Jadi saldonya itu berkurang sebesar 5 juta di kasnya. Lalu tanggal 5 Desember membeli perlengkapan secara tunai 20 juta. Ditulis juga di sini ya 20 juta. Sebenarnya tinggal memindahkan aja sih yang dari jurnal ini tuh kita pindahkan ke buku besar. Posisinya sama gitu ya. Kalau misalnya di jurnal umumnya kasnya posisi di debit, dipindahkan juga di debit gitu. Kalau misalnya di jurnal umumnya kasnya ada di kredit, dipindahkan juga di kredit. Nanti akan terlihat gitu kan, saldo akhir pada kas itu berapa gitu kan. Di sini kan bisa kita lihat ya rinci dari 1 Desember sampai 25 Desember. Uang yang masuk, uang yang keluar gitu. Nah, setelah kita pindahkan ke buku besar, ternyata sisa akhir dari saldo kasnya itu yaitu 235 juta. Nah, selain tadi ada kas, ada buku besar, modal, hutang bank, prive. Jadi semua akun yang sudah kita tulis di jurnal umum itu harus kita pindahkan ke buku besar. Jadi harus satu-satu ya per akun. Tadi kan ada modal. Nih, modal juga ditulis ya di sini. Modal, tanggal 1 Desember modal. Karena keterangannya pada jurnal umum modal itu ada di posisi kredit, makanya di buku besar juga modal ada di posisi kredit. Modal pada kredit 300 juta. Nah, terus ada hutang bank. Pada tanggal 2 Desember ada hutang bank, karena di jurnal umumnya itu posisinya di kredit, maka ketika kita pindahkan ke buku besar juga harus ada di posisi kredit ya teman-teman. Begitupun juga pada prive. Pokoknya semua akun yang ada di jurnal umum harus kita pindahkan ke buku besar. Satu-satu ya. Jadi harus dikelompokkan, nggak boleh ada yang digabungin. Terus posisi debit dan kreditnya juga nggak boleh dirubah. Kalau misalnya di jurnal umumnya posisinya ada di debit, harus dimasukkan di debit. Ketika di jurnal umumnya si akunnya itu ada di posisi di kredit, maka waktu kita pindah buku ke buku besar itu, maka posisinya harus tetap di kredit. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada tambahan buku besar, modal, hutang bank, dan prive. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sekarang juga ada tambahan buku besar di akun perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan pendapatan. Nah, bisa dilihat ya di sini pendapatan tuh kan ada 2 transaksi ya di jurnal umum tuh tadi pada tanggal 6 Desember sama tanggal 10 Desember. Makanya di sini ada 2. Makanya ketika kita pindah dari jurnal umum ke posting buku besar itu bakal tahuan gitu. Pas akhir bulan itu saldonya berapa gitu. Kayak ini nih contohnya pendapatan. Kan ada transaksi pendapatan 2 ya, 2 transaksi gitu pada jurnal umum tadi. Jadi pada tanggal 6 Desember sama tanggal 10 Desember. Tanggal 6 Desember itu ada pendapatan jasa sebesar 10 juta, lalu pada tanggal 10 Desember ada pendapatan jasa sebesar 20 juta. Jadi ditotalkan menjadi 30 juta, tapi posisinya di kredit. Tetap aja kalau misalnya kita posting ke buku besar, posisinya harus sama seperti waktu kita dicatat di jurnal umum. Karena di jurnal umum itu posisi pendapatannya ada di kredit, makanya kita ketika pindah posting ke buku besar, tetap saja pendapatannya itu ada di posisi kredit. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada 3 lagi akun ya di buku besarnya. Di sini ada biaya dibayar di muka, lalu ada beban listrik, dan ada beban gaji. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya, gimana kita caranya bikin buku besar atau posting akun ke buku besar. Jadi
yang kita sudah buat pada jurnal umum, kita kelompokkan di buku besar gitu. Kita rincikan gitu, mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Ini tuh gunanya untuk apa sih buku besar tuh ya? Sebenarnya gunanya buku besar itu untuk mengetahui saldo akhir dari si akun tersebut itu berapa gitu. Ini tuh gunanya nanti kita pas pembuatan neraca saldo gitu. Setelah posting buku besar kan dipindahkan ke neraca saldo. Dipindahkan itu akan dikelompokkan, oh saldo kas per akhir bulannya itu berapa gitu kan. Nah itu nanti akan dituliskan atau dibuat di neraca saldo gitu ya teman-teman. Nah tadi kan kita sudah selesai ya pada tahap pencatatan, nah sekarang kita masuk ke tahap pengikhtisaran. Nah tahapan pengikhtisaran itu apa saja sih kegiatannya? Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, setelah tadi kita menganalisis transaksi, lalu membuat jurnal umum, lalu posting ke buku besar. Nah, selanjutnya kita harus membuat apa? Nah, selanjutnya setelah kita posting ke buku besar, kita membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah lembar kerja pembukuan yang saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Nah, sekarang ini merupakan neraca saldo ya. Di sini kita berikan judul dulu, Anissa Salon, neraca saldo per 31 Desember 2023 dalam rupiah. Jangan lupa ya, harus dicantumkan juga keterangan dari mata uangnya, dalam rupiah kah atau dalam dolar kah gitu kan. Nah, kolom-kolomnya ini di sini berisi nama akun, debit dan kredit. Nah, ini tuh sama aja ya teman-teman, kita pindah dari posting buku besar ke neraca saldo, cuman yang dipindahkan itu akun dan saldo akhirnya gitu ya. Jadi kasnya itu 235 juta di debit, peralatan 120 juta di debit, perlengkapan 20 juta di debit, biaya dibayar di muka 84 juta di debit. Lalu pada kredit itu ada hutang 150 juta, ada modal 300 juta, lalu prive 5 juta di debit, pendapatan jasa di kredit 30 juta, beban listrik dan air 1 juta di debit, dan beban gaji 15 juta di debit. Jadi posisi neraca saldo ini tuh harus balance ya antara debit dan kredit. Nah, kita jumlahkan ya, balance nggak atau sama nggak antara debit dan kreditnya. 235 juta ditambah 120 juta ditambah 20 juta ditambah 84 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta dan ditambah 15 juta hasilnya 480 juta ya. Nah, sekarang di posisi kredit, berapa nih jumlahnya? 150 juta ditambah 300 juta, 450 juta, ditambah 30 juta, 480 juta. Nah, ketika di neraca saldo ini saldonya sudah balance, dipastikan ketika kita membuat atau step-step selanjutnya juga mudah-mudahan benar ya, karena di neraca saldo juga antara posisi debit dan kreditnya sudah balance. Nah, setelah kita melakukan atau membuat neraca saldo, kegiatan kedua pada tahap pengikhtisaran itu melakukan jurnal penyesuaian jika ada yang harus disesuaikan gitu. Catatannya kenapa ada jurnal penyesuaian? Karena di sini di contoh kasus ini ada biaya dibayar di muka. Jadi setiap kita mendapatkan biaya dibayar di muka, biaya masih harus dibayar, asuransi dibayar di muka. Nah, itu perlu melakukan jurnal penyesuaian ya teman-teman. Nah, jurnal penyesuaian ini tuh dilakukannya kapan sih? Jurnal penyesuaian ini tuh dilakukannya pada akhir bulan. Nah, kita melakukan jurnal penyesuaian. Di contoh kasus ini kan tadi ada biaya sewa tanggal 7 Desember sebesar 84 juta. Tapi biaya sewa tersebut itu untuk 12 bulan. Makanya pada jurnal umum ditulis atau dicatatnya sebagai biaya dibayar di muka. Kenapa biaya dibayar di muka? Karena apa? Kita bayar sewa untuk 1 tahun, dibayar pada bulan Desember. Berarti kita bayar sewanya di awal dong, makanya disebutkan biaya dibayar di muka. Nah, kenapa harus melakukan jurnal penyesuaian? Untuk mengakui beban sewa pada bulan bulan ini. Caranya itu ya melakukan jurnal penyesuaian. Nah, karena 84 juta ini itu untuk 12 bulan, per bulannya itu jatuhnya berapa sih beban sewanya? Makanya harus dibagi, 84 juta dibagi 12. Ternyata beban sewa atau biaya sewa per bulannya itu 7 juta. Makanya kita melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah per 31 Desember
beban sewanya itu dikeluarkan ya, beban sewa 7 juta pada biaya dibayar di muka 7 juta. Kenapa nggak pada kas? Karena kan sudah diakui biaya dibayar di muka, jadi lawannya bukan lagi kas, tapi kita ngambilnya di biaya dibayar di muka. Jadi beban sewanya di debit 7 juta, pada biaya dibayar di muka 7 juta di kredit. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan video khusus untuk pembahasan jurnal penyesuaian supaya lebih paham lagi. Tapi contoh kasus di sini sudah mewakilkan ya satu contoh kasus untuk kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Nah, kegiatan akhir pada tahapan ikhtisaran yaitu membuat kertas kerja. Jadi tadi setelah kita pertama apa? Menganalisis transaksi, lalu kita membuat jurnal umum, lalu kita posting ke buku besar, terus membuat neraca saldo, terus menyesuaikan atau melakukan jurnal penyesuaian, lalu kita masuk ke kertas kerja. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan kertas kerja akhir periode. Jangan lupa ya diberikan judul seperti biasa, nama perusahaannya apa, Anissa Salon. Lalu kertas kerja akhir periode per 31 Desember 2023 dalam rupiah. Nah, seperti apa sih kertas kerja itu? Nah, kertas kerja itu berisi tentang neraca saldo yang belum disesuaikan, lalu di sini ada kolom penyesuaian, lalu ada kolom neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, sebenarnya neraca saldo yang sudah tadi kita buat itu bisa kita pindahkan nih di sini gitu. Karena ada ayat jurnal penyesuaian, maka ada perubahan di sini. Tadi penyesuaiannya itu ada di mana? Penyesuaiannya itu kan ada di biaya dibayar di muka ya, pada kredit 7 juta, lalu muncul beban sewa 7 juta. Nah, di sini tuh posisinya di neraca saldo belum disesuaikan harus sama ya. Balance tadi kan jumlahnya 480 juta, di sini juga sama 480 juta. Lalu pada jurnal penyesuaian itu kan ada beban sewa ya, 7 juta gitu ya. Jadi di sini ada penyesuaian di biaya dibayar di muka, posisi kredit 7 juta, lalu beban sewa muncul di debit 7 juta. Nah, saldonya juga sama ya, balance antara debit dan kredit pada penyesuaian 7 juta. Nah, baru deh di sini ada neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kita pindahkan dari neraca saldo yang belum disesuaikan ini tuh dipindahkan. Kayak ini kan kas, kas tidak ada penyesuaian ya, jadi masih sama gitu ya. Kas, peralatan, perlengkapan tidak ada penyesuaian, jadi jumlahnya masih sama sebesar 235 juta, 120 juta, 20 juta. Nah, kita perhatikan di sini ada biaya dibayar di muka. Posisi debit 84 juta dan pada penyesuaian itu ada posisinya kredit 7 juta. Kalau kayak gini itu berarti posisinya debit dikurangi kredit ya. Kalau kredit itu artinya mengurangi di sini. Jadi 84 juta dikurangi 7 juta, sisanya 77 juta. Jadi biaya dibayar di muka itu setelah kita sesuaikan di neraca saldo sudah disesuaikan yaitu sebesar 77 juta. Nah, posisi hutang, modal, prive, sampai ke beban gaji itu tidak ada perubahan ya atau tidak ada penyesuaian. Makanya sama seperti neraca saldo belum disesuaikan. Nah, sekarang ada muncul nih beban sewa. Beban sewanya ada di posisi debit. Jadi kita tambahkan beban sewa di posisi debit 7 juta. Nah, setelah dijumlahkan, neraca saldo yang sudah disesuaikan yaitu pada posisi debit sebesar 480 juta dan di posisi kreditnya 480 juta. Masih sama ya teman-teman ya, saldonya balance, sama seperti neraca saldo yang belum disesuaikan. Berubahnya itu karena ada biaya dibayar di muka, jumlahnya berubah jadi 77 juta, lalu ada muncul akun baru yaitu beban sewa 7 juta. Jadi kalau misalnya ketika kita ada penyesuaian, jangan heran kalau misalnya ada akun yang bertambah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami sampai di sini kita buat kertas kerja itu seperti apa? Sudah ada gambaran ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir ya teman-teman, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita membuat laporan laba rugi dulu ya teman-teman. Di sini Anissa Salon, laporan laba rugi per 31 Desember 2023 dalam rupiah. Tadi kan kita lihat ya, laporan laba rugi itu isinya apa aja. Jadi laporan laba rugi itu isinya pendapatan, jumlah pendapatan pada bulan tersebut, dan jumlah beban-beban pada bulan tersebut gitu. Tadi kan sudah kita
hitung ya, pendapatan jasanya itu pada bulan Desember itu sebesar 30 juta. Lalu di sini tuh kita kelompokkan juga beban-bebannya. Jadi ada beban listrik dan air 1 juta, beban gaji 15 juta, dan beban sewa 7 juta. Nah, nanti ini semua bebannya itu dijumlahkan berapa? 1 juta ditambah 15 juta ditambah 7 juta sama dengan 23 juta. Nah, hasilnya berapa? Jadi, pendapatan jasa itu harus dikurangi dengan jumlah beban-beban pada bulan tersebut. Jadi di sini kan pendapatan jasanya itu 30 juta, dikurangi total biaya atau total beban pada bulan tersebut 23 juta. Jadi 30 juta dikurangi 23 juta sama dengan 7 juta. Berarti di sini posisinya laba ya, karena tidak minus. Kalau misalnya posisinya minus, berarti rugi. Rugi itu posisinya ketika apa? Ketika biayanya itu lebih besar daripada pendapatan, pasti minus dong gitu. Nah, kalau ini kan posisinya pendapatannya masih lebih besar daripada total biaya, makanya laba gitu ya. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, lalu kita membuat laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, laporan perubahan ekuitas atau modal itu isinya apa aja sih? Jadi laporan perubahan ekuitas itu isinya itu ada modal, ada prive, lalu ada catatan laba atau rugi pada bulan tersebut. Nah, di sini kan sudah kita lihat ya, modalnya itu kan 300 juta. Lalu ada prive sebesar 5 juta. Nah, prive ini tuh kan sifatnya mengurangi ya, kalau tanda kurung di dalam akuntansi itu artinya berkurang atau mengurangi. Lalu tadi sudah kita hitung kan labanya itu sebesar 7 juta. Jadi di sini dituliskan laba usaha per 31 Desember 2023 itu 7 juta. Nah, kita jumlahkan ya apakah ada perubahan modal atau ekuitas. Nah, 300 juta dikurangi 5 juta ditambah 7 juta. Nah, total modal atau total ekuitasnya itu sekarang menjadi 302 juta. Nah, sekarang kita membuat neraca ya, setelah tadi kita membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, nah sekarang kita masuk ke pembuatan neraca. Anissa Salon neraca per 31 Desember 2023 dalam rupiah. Nah, kolom-kolomnya ini tuh berisi keterangan aktiva, jumlah, pasiva, dan jumlah gitu ya. Nah, pada aktiva ini tuh kita kelompokkan ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Pada aktiva lancar ada kas sebesar 235 juta, lalu pada aktiva tetap ada peralatan 120 juta, lalu ada perlengkapan 20 juta, dan biaya dibayar di muka 77 juta. Nah, sedangkan pada hutang lancar jangka panjang ada hutang bank 150 juta, lalu di sini ada ekuitas, modal disetor sama dengan 300 juta, prive mengurangi 5 juta, laba ditahan 7 juta. Jadi total ekuitasnya 302 juta. Nah, perlu diketahui ya, ketika kita belajar persamaan akuntansi bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, ini tuh dituangkan pada neraca. Jadi di neraca ini tuh aktiva itu merupakan posisi aset dan pada posisi pasiva itu tuh isinya itu ada kewajiban dan ekuitas. Jadi kewajiban ditambah ekuitas itu ada di posisi pasiva gitu ya. Nah, kita totalkan ya jumlah aset atau jumlah aktiva pada neraca Anissa Salon per 31 Desember 2023 itu berapa? Ternyata setelah kita jumlahkan, total aktivanya itu sebesar 452 juta. Nah, sekarang total pasifanya itu berapa? Total liabilitasnya atau total kewajibannya kan ada 150 juta, ditambah total ekuitas 302 juta. Jadi total pasifa sama dengan 452 juta juga. Nah, di sini balance ya antara aktiva dan pasiva. Jadi jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, 402 juta. Nah, sekarang kita membuat laporan perubahan arus kas nih. Di sini jangan lupa ya selalu dikasih judul, nama perusahaannya apa, lalu keterangannya ini tuh laporan perubahan arus kas di Anissa Salon, laporan perubahan arus kas per tanggal 31 Desember 2023. Jadi di sini tuh ada arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari pelanggan sebesar 30 juta, lalu pembayaran kas untuk beban-beban sebesar 23 juta. Jadi arus kas bersih dari kegiatan operasi itu yaitu tinggal 7 juta lagi. Nah, sekarang ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, kas yang diterima dari pemilik dikurangi prive. Nah, jadi kan tadi modalnya itu kas dari pemilik itu berapa? 300 juta. Terus ada prive 5 juta. Jadi 300 juta dikurangi 5 juta sama dengan
295 juta. Lalu ada kas yang diterima dari hutang bank sebesar 150 juta. Nah, ini kita bisa lihat ya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini tuh berasal dari modal dikurangi prive sama dari hutang bank. Nah, sekarang ada arus kas pendanaan untuk investasi. Di sini kan tadi si perusahaan itu beli apa aja? Beli peralatan, beli perlengkapan, dan sewa dibayar di muka untuk membayar sewa gedung. Nah, di sini peralatannya itu kan kita bayar berapa? 120 juta. Terus perlengkapan 20 juta. Lalu sewa dibayar di muka sebesar 77 juta. Jika dijumlahkan, hasilnya 217 juta. Nah, ini tuh posisinya mengurangi ya teman-teman. Jadi 7 juta ditambah 295 juta ditambah 150 juta lalu dikurangi 217 juta. Nah, berarti total kas sekarang yang dimiliki oleh Anissa Salon per 31 Desember 2023 itu sebesar 235 juta. Sama ya seperti yang ada di keterangan neraca. Nah, sudah beres gitu kita ya serangkaian proses siklus akuntansi mulai dari tadi analisis bukti transaksi, melakukan penjurnalan umum, lalu kita posting ke buku besar, lalu setelah posting ke buku besar kita membuat neraca saldo, lalu kita melakukan ayat jurnal penyesuaian, lalu membuat kertas kerja, terus kita juga masuk ke pembuatan laporan keuangan, membuat laporan laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas, lalu membuat neraca, dan sekarang membuat laporan perubahan arus kas. Nah, seperti itulah siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, jika teman-teman ingin mahir atau apa ya namanya jago dalam membuat laporan keuangan, ya sebaiknya harus sering latihan. Mulai dari kasus perusahaan jasa dulu aja, karena perusahaan jasa itu lebih sederhana daripada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau kita mau paham untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang, makanya kita harus belajar dulu dari mulai perusahaan jasa supaya kita mengerti dulu. Minimal kita harus tahu dulu siklusnya itu seperti apa, step by step-nya itu kayak gimana gitu. Terus karena siklus akuntansi ini tuh saling berhubungan dan berkaitan, makanya mulai dari jurnal umum itu harus dipastikan kita paham, harus benar, karena untuk step-step selanjutnya itu berhubungan dengan step yang sebelumnya kita lakukan. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, segitu dulu aja ya video dari pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong like, komen, dan share, serta subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih.